Halo Sobat ASN, Sobat Humas dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian dalam seri Humas Kemenak secara virtual yang pada edisi kali ini memasuki episode ke-47. Saya ingin menyapa Bapak Ibu dulu sekalian ya. Pergi ke laut menangkap ikan untuk dijual ke pasar swalayan. Salam sapa saya haturkan. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat-sehat, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Perkenalkan, saya Siska Lydia, Pranata Humas Kementerian Agama Provinsi Jambi, yang akan memandu acara ini untuk 1 jam ke depan. Seri Humas Kemenak yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Di episode 47 ini mengangkat tema mengorkestra publikasi, mengelola narasi, menebar kebermanfaatan. Berbicara tentang orkestra, ada beberapa nama ya pemimpin orkestra yang tentunya menjadi kebanggaan Indonesia. Ada Mas Adi MS, Mas Erwin Gutawa, dan beberapa nama ahli-ahli lainnya ya di bidang orkestra. Kalau untuk saya pribadi sih, Mas Adi MS, Mas Erwin Gutawa tuh kalau sudah mengorkestra musik itu gimana gitu, luar biasa, menggelegar, membahana, dahsyat, luar biasa, amazing, nggak bisa dikata-katakan lagi deh. Lagi terutama untuk lagu-lagu nasional, lagu-lagu daerah, itu kadang membuat merinding pendengarnya. Nyampe, memberi motivasi, memberi semangat lagi kita nih. Nah, kemudian harmonisasi pemain musiknya itu juga bisa menyatu dalam satu panduan. Nah, seperti tadi Mas Adi MS, Mas Erwin, dan pakar-pakar orkestra lainnya, kita selaku praktisi kehumasan pemerintah. Halo, halo, halo. Kita selaku praktisi kehumasan. Ini ya Allah seru nempel. Kita selaku praktisi kehumasan pemerintah. Kita selaku praktisi kehumasan pemerintah sudah selayaknya ya, sudah sepatutnya itu mampu untuk mengorkestra, mengarrange, mengemas data, informasi yang kita dapatkan, yang kita terima dari berbagai sumber yang valid terpercaya, itu menjadi sebuah kemasan, menjadi aransemen bahan publikasi yang tentunya spektakuler juga lah, mahakarya dan bermanfaat bagi halayak luas. Kemudian harmonisasi kita juga perlu dilakukan Bapak Ibu sekalian, harmonisasi komunikasi kita dengan satuan kerja, kemudian dengan rekan-rekan kita, dengan unit kerja yang lain, terutama dengan komunikasi kita, harmonisasi kita, koordinasi kita dengan pimpinan, dengan eksternal kita, dengan stakeholders, LSM, media. Nah, harmonisasinya itu perlu disatukan, perlu dipadukan, dieratkan. Nah, hal inilah yang akan kita diskusikan bersama, tentunya dengan narasumber yang sudah siap sedia nih untuk berbagi ilmunya pada siang ini. Beliau adalah Bapak Muhtadin. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Salam kenal, Pak. Terima kasih. Beliau adalah ASN dari Pusdiklat Teknis Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan jabatan adalah Kepala Subbidang Pengendalian Mutu Diklat Bidang Program dan Pengendalian Mutu, Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Nah, selain itu, beliau juga merupakan kolumnis di beberapa media nasional seperti Kompas, Media Indonesia, Republika, Sindo, Koran Tempo, Suara Pembaruan, Jawa Pos, Detik, dan lain-lain. Wah, sepertinya saya harus berguru nih dengan Pak Muhtadin untuk menulis artikel nih, Pak. Kemudian sebelum beliau menjadi ASN, aktivitas beliau adalah pemimpin umum majalah Tilawah Yogyakarta, editor Nuansa Madari Jakarta,
peneliti Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat P3M Jakarta, penyiar radio juga loh Bapak Ibu, penyiar radio 97,5 Jakarta News FM, radio 104,2 MS Tri FM, di radio 103,4 FM. Dan beliau juga pernah menjadi presenter TV MNC Muslim. Sepertinya apa ya, dunia kehumasan beliau sudah mendarah daging. Baik, Bapak Muhtadin, tanpa berlama-lama lagi ya. Bukan Al, bukan Andin. Bapak Muhtadin, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Mas Nurul Badrul Tamam, masih bergabung ya? Siap. Mbak Siska, Bapak Ibu, Pranata Humas, orang-orang yang berkecimpung di bidang publikasi yang saya hormati, terima kasih. Siang ini kita bisa bertemu dan berbagi pengalaman. Tentu ini adalah sebuah kehormatan. Saya ini, mohon maaf ini Pak Nurul, jadi sudah di calling Pak Nurul sejak sebelum Pak Nurul membuat program ini. Jadi cuma saya itu nggak enak karena saya sudah meninggalkan Humas yang saya tekuni sejak tahun 2012 ya di Ditjen Pendidikan Islam sampai saya berpindah di tahun 2019. Jadi hampir 7 tahun mengelola Humas di Ditjen Pendidikan Islam. Sekarang saya menekuni hal lain, menekuni dunia yang dulu sebelum jadi ASN saya tekuni, yaitu dunia pelatihan. Saya bergabung di Litbang dan sekarang ada di Udiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin Mbak Siska bisa dibantu share screen ya. Saya sudah siapkan materi ini di sela-sela kesibukan ya, pura-pura bilang sibuk gitu. Karena kalau nganggur nggak enak sama yang lain itu. Biar akhir tahun tidak sibuk. Jadi kira-kira ini Bapak dan Ibu, saya ingin mengingatkan kembali apa yang Bapak Ibu sudah dapatkan selama 46 pelatihan. Jadi ini sudah ada 46 kali sharing. Jadi saya kira ini Bapak Ibu yang bergabung di kegiatan ini sangat memiliki pengalaman yang banyak sekali. Makanya kemarin saya mengusulkan kepada Pak Nurul, judulnya sebenarnya yang pertama adalah mengorkestra publikasi, yang kedua itu Humas eksis dengan modal dengkul. Tapi ini kesannya itu kayak enggak apa ini, kurang semangat gitu, modal dengkul. Padahal yang terjadi juga begitu gitu. Nah, saya ingin Bapak dan Ibu yang bergabung di sini ini sedikit memikirkan tentang apa yang mesti Bapak dan Ibu lakukan sebagai Humas secara pribadi maupun sebagai Humas sebagai koordinator maupun pengelola. Tentu ini berbeda. Humas sebagai koordinator, sebagai ketua, sebagai kepala, sebagai orang yang mengelola tim, dengan Humas sebagai pribadi yang dia tidak memiliki tim. Nah, saya ingin sedikit mengajak Bapak dan Ibu untuk memikirkan bagaimana kalau kita meskipun secara pribadi tapi kita memainkan peran sebagai seorang konduktor. Selanjutnya Mbak Siska. Jadi Humas itu sesungguhnya adalah konduktor. Dia harus memainkan banyak peran, di mana peran-peran itu menjadi taruhan bagi dirinya. Coba kita lihat, kenapa Humas menjadi taruhan bagi dirinya. Halaman selanjutnya Mbak Siska misalnya. Kita bisa lihat semua tugas di lembaga, di satuan kerja, itu adalah tugasnya Humas. Misalnya kita lihat yang eksternal, pekerjaan-pekerjaan eksternal. Komunikasi dengan masyarakat, komunikasi dengan media, komunikasi dengan LSM plat hitam. Itu semua adalah tugasnya Humas.
Bapak dan Ibu yang ada di madrasah mungkin sering menghadapi orang-orang LSM yang bekerja sama dengan media abal-abal. Jadi modusnya adalah mereka datang ke madrasah, minta data, lalu kalau tidak dikasih data, nanti dimuat di media. Nah, lalu gemparlah. Nah, itu semua menjadi tugas humas. Lalu bagaimana mengkomunikasikan hal itu? Ini juga tidak mudah. Kita ini tidak terbiasa. Mungkin Mas Nurul ke depan perlu menyelenggarakan webinar ini, bagian dari webinar ini menghadapi LSM plat hitam dan media abal-abal gitu. Nanti mungkin bisa bekerja sama dengan Dewan Pers gitu ya. Jadi ini butuh nyali, butuh effort, butuh karakter yang struggle ini. Jadi menghadapi orang-orang yang kerjaannya ngelaporkan kita itu juga tidak mudah. Salah komunikasi, lembaga jadi taruhan. Lalu tugas-tugas eksternal atau tugas-tugas internal, komunikasi dengan antar unit. Bagaimana antar unit ini memiliki ego yang ya agak susah untuk dikendalikan itu, memiliki cita-cita masing-masing, memiliki ego masing-masing. Lalu kebijakan organisasi yang terkadang tumbang tindih. Satu madrasah mungkin masih gampang dikendalikannya, tapi kalau sudah satu unit misalnya kan Kemenak atau di kampus yang spektrumnya lebih besar, itu saya kira antar seksi, antar unit itu kadang kebijakannya tumpang tindih. Lalu ini branding lembaga, baik dan buruk juga tugas humas. Lah, humas ini jadi tumpuan. Dan yang sering kita lihat ini tidak hanya branding lembaga, branding pimpinan juga menjadi pekerjaan humas ini, branding pimpinan. Ada pimpinan baru, ada dirjen baru, ada direktur baru, ada kepala sekolah baru, ada rektor baru, ada pejabat baru. Semua pengen di branding. Yang muncul setiap hari adalah fotonya, flyernya, bukan gagasannya, bukan kebijakannya, bukan branding lembaga. Ini tantangan bagi kita. Pimpinan pengen di branding juga, kan gitu. Jadi inilah termasuk tugas berat humas itu adalah jika ada prestasi yang menurun atau yang tidak, itu maka semuanya menjadi tugas humas. Di madrasah sering misalnya, kalau ada sebuah institusi atau satuan kerja atau KKM katakanlah begitu ya, atau MGMP salah membuat soal seperti yang beredar 2 hari yang lalu. Ada FKDT di Kabupaten Karawang yang salah membuat soal. Nah, ini juga menjadi tugas humas bagaimana mengkreat sebuah narasi yang enak, yang mencerahkan, yang informatif sehingga tidak muncul prasangka, syakwasangka gitu. Ini tugas humas. Jika tugas ini semua dilaksanakan, maka hasilnya adalah positif. Tetapi jika tidak, hasilnya tentu negatif. Dan inilah yang selama ini lalu menjadi krisis. Krisis. Orang-orang yang tidak siap bekerja di kehumasan, di publikasi, itu lalu dia yang terjadi adalah banyak mengeluh. Banyak mengeluh. Kok semuanya ditugaskan ke saya? Kok semuanya dibebankan ke saya? Kok semuanya saya yang harus melaksanakan? Kok semuanya salah saya? Kok semua? Nah, yang terjadi adalah krisis. Kalau sudah krisis ini alamat ini. Alamat. Dan saya sarankan kalau Bapak Ibu sedang mengalami masalah itu di pekerjaan Bapak itu, sebaiknya segera minta pindah. Minta pindah aja. Jadi sebaiknya segera minta pindah. Jangan pertahankan itu. Jangan pertahankan. Jadi kalau sudah mengalami krisis, kalau sudah mengalami depresi pekerjaan, segeralah minta pindah. Saya menyarankan begitu, agar tugas yang berat itu segera Bapak Ibu bisa lepaskan, dan itu sehat untuk Bapak Ibu ke depan. Tapi kalau Bapak Ibu senang dengan tantangan, wah ini rezekimu adalah masalahmu adalah rezekiku. Ini yang bisa ditangkap sebagai sebuah peluang. 4 hal eksternal, internal, citra, konflik ini semua adalah peluang.
semua bisa diolah menjadi sebuah publikasi yang ciamik. Biasanya Pak Nurul gitu ya, biasanya ya. Andalannya kata ciamik ini. Selanjutnya Mbak Siska. Nah, saya pengen ini fakta atau ini? Ramai sekali. Ada apa Mbak Siska? Ramai sekali ini. Ini saya ingin menanyakan kepada Bapak dan Ibu semua. Bapak Ibu ini sebagai humas, sebagai pengelola publikasi, ini diberi anggaran atau tidak? Diberi. Diberi. Banyak atau sedikit? Sedikit. Nah, tergantung. Oh, tergantung. Pak Hayat diberi nggak Pak Hayat? Diberi, Pak. Diberi. Sedikit apa banyak, Pak? Alhamdulillah sekarang sudah lumayan banyak. Nah, sekarang lumayan banyak. Setelah berjuang bertahun-tahun ya? Iya, betul. Nanti saya kasih triknya. Bagaimana agar humas diberi anggaran yang banyak. Nanti tak kasih triknya. Yang terjadi Bapak dan Ibu, humas itu selanjutnya tidak diberi anggaran. Humas itu tidak diberi anggaran. Atau diberi anggaran tapi sedikit. Nah, siang ini saya ingin berbagi trik bagaimana caranya seandainya Bapak dan Ibu itu tidak diberi anggaran. Atau diberi anggaran tapi sedikit. Kalau diberi anggaran banyak, itu tidak usah share di sini. Itu dijalani dan dengan tidur, ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok udah selesai itu. Tapi kalau Bapak dan Ibu tidak diberi anggaran atau diberi anggaran tapi sedikit, Bapak dan Ibu harus mengeluarkan segala kemampuannya. Kalau dalam Islam itu harus ijtihad, harus badlul juhdi ini, mengerahkan segala daya dan upaya agar mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya Mbak Siska. Nah ini lalu selanjutnya. Lah, ini Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu tidak diberi anggaran atau diberi anggaran tapi sedikit, yang untuk makan siang saja tidak cukup, maka Bapak dan Ibu harus persiapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu harus menyiapkan media publikasi. Jadi Bapak dan Ibu identifikasi hari ini di lembaga Bapak dan Ibu sudah memiliki website belum? Sudah memiliki sosmed belum? Kalau sudah, sosmed yang sudah dimiliki apa saja? Saya sarankan jangan pakai Facebook. Diganti ke fanpage saja. Karena Facebook itu sertanya hanya 5.000, followernya hanya 5.000. Pakai kontribusi, pakai persetujuan approval dari kita. Diganti ke fanpage saja. Lalu sudah punya Instagram belum? Sudah punya Twitter belum? Sudah punya YouTube belum? Sudah punya TikTok belum? Fanpage, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, dan lainnya itu punya karakter dan punya penggemar di usia yang berbeda. Jadi saya menyarankan Bapak dan Ibu memiliki semuanya. Karena kalau memiliki semuanya, maka ini karakter bisa disesuaikan. TikTok misalnya, TikTok ini disenangi anak-anak yang umur madrasah ibtidaiyah atau madrasah sanawiyah. Ini sangat senang dengan TikTok. TikTok yang guyon-guyon disenangi orang tua, tapi TikTok yang informatif itu anak-anak juga senang. YouTube disenangi orang tua, fanpage disenangi orang tua, Instagram disenangi anak muda, Twitter disenangi orang-orang tua. Bisa dimanfaatkan sesuai dengan karakter dan target informasi yang akan kita sampaikan. Informasi tentang penerimaan mahasiswa baru bisa melalui Instagram. Tetapi penerimaan siswa baru bisa melalui fanpage untuk anak-anak siswa. Karena yang baca adalah orang tuanya, yang umurnya di atas 35 tahun. Gitu. Jadi ini karakter-karakter yang berbeda yang nanti perlu Bapak dan Ibu identifikasi. Kalau saya jenis informasinya adalah pengumuman hisab ru'yah misalnya, pengumuman 1 Muharram atau kebijakan pembatalan ibadah haji, maka yang paling banyak membaca adalah orang umur 35 tahun ke atas, dan itu berarti memakai fanpage atau Twitter. Nah, ini dicocokkan aja nanti di otak-atik, dianalisa.
nanti algoritma tentang sosmed sudah pernah ada kan di materi sharing ini kan. Jadi algoritmanya dipelajari, disesuaikan dengan karakter yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Lalu ada grup jaringan, ini penting, grup jaringan kalau misalnya kayak di Pusdiklat itu memiliki alumni pelatihannya. Di BLAS itu, sekali BLAS, grup jaringan sangat cocok. Di misalnya apa? Di Bimas Islam ada apa Bimas Islam? Ada penyuluh atau penghulu. Di pendidikan Islam ada KKG atau MGMP yang itu sangat efektif gitu. Lalu yang kedua, setelah kita identifikasi media yang bisa kita pakai untuk mendistribusikan konten, itu adalah kita harus menyiapkan keterampilan. Ya, menyiapkan keterampilan ini Bapak dan Ibu, ini saya membaginya menjadi 3. Bapak dan Ibu harus memiliki 3 keterampilan. Memiliki 3 keterampilan. Keterampilan ini Bapak dan Ibu, ini tidak harus dikuasai sepenuhnya. Tetapi Bapak dan Ibu bisa memilih, atau Bapak dan Ibu kalau punya tim bisa mendistribusikan keahlian itu. Yang pertama adalah keterampilan dalam mengolah teks. Di halaman selanjutnya nanti ada, mengolah teks ini bentuknya macam-macam. Bentuknya macam-macam. Bisa jadi berita, bisa jadi press release, bisa jadi cerpen, bisa jadi opini, bisa jadi features, dan bisa jadi yang lain. Saya menyarankan jangan latihan menulis opini. Kalau mau menulis pendapat, bentuknya features saja. Saya menulis opini dulu berlatih, setiap hari menulis itu membutuhkan waktu 8 bulan. Setiap hari menulis, 1 atau 2 tulisan. Jadi waktu membacanya kira-kira 3 jam untuk membaca, menulisnya kira-kira 5-6 jam. Sehari dapat 2 tulisan dan itu selama 8 bulan baru dimuat media. Media pada awal tahun 2000-an tentu tidak seperti sekarang ya. Untuk bisa dimuat Kompas itu, kita harus melewati beragam redaktur. Ada 4 redaktur yang harus lolos semua, itu baru kita dimuat di Kompas. Kalau di Pembaruan ada 2 redaktur, di Media Indonesia ada 2 redaktur. Jadi untuk bisa dimuat itu banyak sekali tahapan yang menyatakan bahwa tulisan kita layak. Sekarang tulisan lebih relatif mudah, tidak bertele-tele dan tidak melalui banyak meja, tidak banyak yang mengoreksinya, karena pagi ditulis, siang jadi, sore sudah diupload, kan gitu. Jadi ini tentu keadaan dan media yang berubah. Makanya saya sarankan Bapak dan Ibu yang ada di sini, kalau mau nulis pendapat bentuknya features saja, jangan bentuknya opini. Opini itu susah, pembacanya sedikit. Features itu lebih enak, pembacanya lebih banyak. Karena kita bisa bercerita dan menyelipkan konten, menyelipkan teori-teori di dalam cerita. Saya akhir-akhir ini juga tidak banyak menulis opini. Saya lebih banyak menulis features. Saya bercerita ngalor ngidul, ngetan ngulon gitu. Karena nulis opini berat. Saya harus membaca buku, saya harus menganalisa, saya harus membuat lead-nya, saya harus mengkontekskan antara teori dengan apa yang ada di sekitar kita, terlalu rumit. Yang pertama mengelola teks, lalu yang kedua adalah mengolah image. Mengolah image ini Bapak dan Ibu, ini sungguhnya adalah sebuah kebutuhan khusus. Tetapi sekarang banyak sekali aplikasi yang tersedia yang bisa memudahkan pekerjaan kita. Lalu yang ketiga adalah setelah kita berhasil mengidentifikasi medianya, publikasi yang akan kita pakai, lalu kita mengidentifikasi, menyiapkan diri kita, baik diri kita secara pribadi maupun secara tim. Kalau secara pribadi, silakan Bapak Ibu dan pilih di antara 3 itu. Syukur kalau bisa ketiga-tiganya. Kalau memiliki tim, silakan didistribusikan. Siapa ahli membuat berita, siapa ahli membuat feature, siapa ahli mengolah image, siapa ahli mengambil video, mengolah,
menjadi audiovisual. Setelah itu siapkan alat kerjamu. Jadi kalau SDM-nya ada, silakan berbagi. Yang kedua, itu hardware-nya Bapak dan Ibu. Perangkatnya harus Bapak Ibu miliki. Bilang sama pimpinan, jangan memberi target besar kalau tidak didukung dengan hardware yang bagus. Saya sarankan begitu Bapak dan Ibu. Jadi foto suruh ada terus, berita suruh ada terus, nggak disediakan kamera, nggak sediakan laptop, modal dengkul benar ini. Kalau targetnya besar, maka jangan ngasih modal dengkul. Ya, nanti bilang sama pimpinan begitu. Selanjutnya Mbak Siska. Nah, ini kira-kira yang tadi saya sampaikan. Jadi, yang pertama harus Bapak Ibu lakukan setelah tadi itu, setelah 3 hal itu adalah yang pertama Bapak dan Ibu identifikasi sumber informasi. Bapak dan Ibu dicatat. Kalau basisnya berita, ini adalah mengolah teks yang paling mudah. Berita ini mengolah teks yang paling mudah. Kenapa? Karena berita ini ada titiknya, ada awalnya. Garis adalah kumpulan titik. Narasi adalah kumpulan pendapat. Titiknya adalah orang. Nah, Bapak dan Ibu pakai STAR ini. Identifikasi pimpinan atau pengambil kebijakan. Siapa pimpinan yang bisa menjadi sumber konten? A, B, C, D, kepala madrasah, Pak Rektor, Bu Dekan, Profesor, guru yang menemukan media pembelajaran baru, kepala Kemenak yang memiliki kebijakan baru, pimpinan. Ini adalah titik sumber. Lalu person yang berprestasi. Siapa yang berprestasi? Mahasiswa juara robotik internasional, siswa juara riset internasional, guru berprestasi, guru menemukan pembelajaran baru. Nah, ini adalah titik. Titik ini adalah sumber berita. Nanti Bapak dan Ibu identifikasi di titik mana saja yang bisa menjadi sumber. Di titik mana saja. Karena basisnya ini berita, maka ini adalah pekerjaan mengolah kata yang paling mudah, paling sederhana. Pakai rumus 5W1H, pakai menjadi 4 atau 5 paragraf, sudah jadi. Berita dengan kecepatan Pak Nurul, lalu teman-teman di Humas, kayak Mbak Indah, itu 10 menit selesai. Saya kalau membuat berita agak lama, kadang butuh waktu setengah jam, kadang 1 jam. Kalau latihan nggak apa-apa, 1 jam, 2 jam nggak apa-apa, wong latihan. Tapi kalau yang sudah terbiasa nanti ketemu polanya 5W1H, menceritakan kegiatan apa, ada di mana, siapa narasumbernya, siapa pesertanya, sangat gampang. Identifikasinya mulai dari pimpinan, mulai dari pengambil kebijakan, lalu person yang berprestasi, lalu organisasi, mengeluarkan kebijakan apa organisasi ini, memiliki cita-cita apa, memiliki goal apa ke depan, atau yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah mengidentifikasi sumber, itu adalah mengidentifikasi isu. Program apa yang dikeluarkan oleh kepala Kemenak, yang oleh Kemenak, yang oleh madrasah, yang oleh perguruan tinggi. Lalu isu kebijakan, ada di mana saja. Lalu isu-isu prestasi. 2022 UIN Lampung akan beri beasiswa 500 santri pandai membaca kitab kuning. Nah, misalnya itu isu prestasi. Lalu isu-isu yang berpotensi menimbulkan kontroversi, ini juga harus diidentifikasi. 2 hal ini, Bapak dan Ibu, ini semuanya menjadi sumber. Semuanya menjadi sumber. Kita membaca berita sumber, kita melihat TV sumber, kita mendengarkan berita sumber, membaca koran sumber, teman ngomong sumber, pimpinan ngomong sumber, pimpinan bergerak sumber, semuanya sumber. Kalau kita memiliki sensitivitas terhadap publikasi. Lalu identifikasi event-event penting, saya kira ini tidak banyak event-event penting yang ada. Di pusat mungkin banyak ya, tetapi di Kemenak atau di madrasah tidak begitu banyak. Tapi begitu, tentu ini menjadi catatan sendiri. Jangan lupa ini bahwa di
tingkat kabupaten atau tingkat madrasah juga sering dilibatkan dalam event-event tingkat daerah. Nah, event-event itu harus Bapak Ibu identifikasi. Misalnya ulang tahun Kabupaten Kendal, Kemenak harus mengerahkan 2.000 siswa madrasah. Nah, ini atau di Kabupaten Semarang atau di Kabupaten Surabaya, di Kota Surabaya. Ulang tahun Kota Surabaya, Musbida mewajibkan Kemenak untuk mengirimkan 2.000 siswa madrasah mengikuti upacara di hari semua event-event ini harus Bapak Ibu identifikasi, termasuk event-event nasional. Jadi kalau Bapak dan Ibu bertugas di Kemenak Kabupaten, bertugas di provinsi, bertugas di madrasah atau bertugas di perguruan tinggi, ada event nasional misalnya penetapan 1 Syawal. Ini kan event nasional. Tapi Bapak dan Ibu bisa siapkan Kepala Kemenak Kabupaten Kudus, Kabupaten Jeneponto mengucapkan selamat 1 Syawal. Lah, itu diidentifikasi. Bapak dan Ibu, 3 hal ini, 1, 2, 3 ini, identifikasi sumber, identifikasi isu, dan identifikasi event ini, kalau Bapak dan Ibu cateti, itu 1 tahun Bapak dan Ibu tidak akan kekurangan ide, tidak akan kekurangan materi. Saya jamin ini, tidak akan kekurangan materi. Tidak akan kekurangan. Bapak Ibu akan berlimpah dengan materi. Akan berlimpah dengan materi. Dan itu modal maupun tidak modal tidak akan berpengaruh. Pengaruhnya itu adalah nanti di halaman selanjutnya. Selanjutnya Mbak Siska. Mana? Nah, ini olahan produk yang tadi saya ceritakan. Jadi ini adalah contoh olahan produk di Pusdiklat ini yang saya buat ini. Jadi kalau produknya tag tadi kita lebih tekankan ke berita itu kita bisa membuat semacam ini ya Bapak dan Ibu. Ini adalah seperti koran tapi isinya sangat sedikit. Jadi ini buatnya cukup 10-15 menit selesai ini sebenarnya. Saya kalau membuat biasanya paling lama setengah jam ini selesai. Bangun tidur, sholat, lalu buka komputer. Kalau belum ada ide, mikir-mikir dulu, lihat TV, lihat ceramah, lihat gosip selebriti, atau kadang lihat Indosiar, suara hati istri itu nanti dapat ide itu. Yang kedua ini olahan dalam bentuk image. Foto itu Bapak dan Ibu, foto itu ini penting ini. Bapak dan Ibu kalau membuat foto, kalau Bapak dan Ibu lakukan sendiri, maka Bapak dan Ibu harus memikirkan teksnya. Jangan foto dihabiskan, tidak diberi ruang untuk posisi teks. Ini adalah contoh, jabatan adalah amanah, peluang menebar kebajikan. Ini saya pesan ke yang membuat, yang memfoto, yang ambil foto, agar ada space untuk diberi teks. Saya punya langganan. Mas Malik sudah ngisi belum ini Pak Nurul? Sudah. Mas Malik itu sering membantu kami dan Mas Malik sudah hafal di bagian mana teks harus diletakkan. Nah, Humas pengelola publikasi harus tahu ini. Jadi foto jangan dihabiskan. Kalau Humas mau memberi caption terhadap sebuah foto yang ngisi adalah Pak Nurul Badrut Tamam, cari foto yang Pak Nurul Badrut Tamam pas megang mic. Jangan captionnya Pak Nurul Badrut Tamam, tapi posisi mic sedang dipegang Muhtadin. Ini salah ini. Nah ini sederhana. Nah, lalu bagaimana caranya foto hidup? Agar foto hidup itu adalah tampakkan sebagian peserta yang sedang mengikuti acara itu. Jadi kalau foto bertiga di depan, sekedar foto bertiga, lalu orang itu foto apa ya? Editan itu pasti kan gitu. Tapi kalau ada foto peserta yang mengikuti ya itu lebih mendekati. Dan itu tadi ada teknik dan trik-trik sederhana yang harus diperhatikan oleh seorang humas. Lalu yang ketiga audiovisual. Audiovisual ini Bapak dan Ibu ini rumusnya sederhana.
rumusnya sederhana. Kalau Bapak dan Ibu tidak bisa membuat sendiri, maka Bapak dan Ibu harus bekerja sama. Lah, kalau bekerja sama, maka harus berbagi peran. Jangan meniru ilmunya tukang bakso. Belanja sendiri, modal sendiri, diracik sendiri, dimasak sendiri, dijagangkan sendiri, keuntungannya untuk diri sendiri. Jangan. Makan sendiri juga. Makan sendiri juga. Ini ilmu berbagi. Kalau Bapak dan Ibu punya tim, ini sebaiknya ilmu berbagi. Jadi kalau ada teman yang pinter mengolah audiovisual, maka harus didampingi oleh orang yang pinter membuat narasi. Oleh orang yang pinter membuat naskah. Misalnya begini, kalau Bapak dan Ibu lihat detik 20, video detik 20 itu kan kumpulan footage lalu diberi caption. Nah, captionnya itu jangan yang bagian membuat footage-nya. Footage-nya yang bagian ngambil gambar, suruh konsentrasi di situ, suruh nyambung-nyambungkan, suruh nempel-nempelkan. Ada Bapak dan Ibu yang bertugas memberi narasi. Nah, itu Pak Nurul. Jadi jangan semua dikerjakan. Nanti ketemunya tidak ada yang ngontrol. Ini harus berbagi nih. Ada berbagi yang bagian membuat narasinya. Misalnya sederhana, hanya 5 baris saja. Misalnya begini. Baris pertama, Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan Keagamaan Kemenak RI selenggarakan pelatihan hisab ru'yat. Nah, baris pertama, pelatihan hisab ru'yat diikuti oleh 40 peserta terdiri dari perwakilan Direktorat Jenderal Bimas Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, KUA, dan lain. Baris kedua. Baris ketiga, kegiatan pelatihan hisab ru'yat dilaksanakan di Bogor tanggal 6 sampai 10 Desember tahun 2021. Baris ketiga. Baris keempat, Kepala Pusdiklat Teknis Dr. Imam Syafi'i membuka. Dalam amanatnya beliau menyampaikan. Lah, baru dikasih videonya statement. Nah, model detik 20 begitu. Nah, ini harus bekerja sama Makanya ini kalau syukur kalau bisa sendiri, tapi kalau nggak bisa, saya sarankan untuk bekerja sama. Kalau bisa sendiri keren. 3 hal ini Bapak dan Ibu, 3 hal ini, teks, image, audiovisual ini, mungkin kalau ada 1000 orang itu 1 yang bisa semuanya. Mayoritas orang menguasai teks saja, atau menguasai image saja, atau menguasai audiovisual. Teks ini yang paling mudah yang tadi saya sampaikan adalah berita. Syukur kalau Bapak dan Ibu, ini Pak Nurul perlu diajari cara membuat rilis ya, press release, karena ada kebijakan-kebijakan. Berita ya? Ya, rilis berita. Rilis berita ini penting untuk konteks organisasi. Karena kalau dalam satu organisasi tidak bisa bikin rilis, ini juga potensi ketersebarannya kurang besar. Kenapa? Sekarang itu gini, media itu wartawannya malas. Kita harus katakan begitu. Kalau mereka dapat rilis, senangnya nggak ketulungan itu. Itu membantu satu pekerjaan mereka. Jadi mereka kalau dapat rilis itu senang. Sepanjang rilisnya menarik ya. Saya misalnya di apalagi dapat iklan ya. Dapat iklan dari kita juga. Dapat iklan lain lagi ceritanya. Itu pasti itu. Sekali iklan kerjasama untuk pemuatan berita 1 tahun. Lain. Lalu image. Jadi kalau orang bisa membuat narasi, bisa mengambil foto yang bagus, bisa mengolah foto yang bagus, lalu dia juga bisa mengambil gambar yang bagus. Kalau dia bisa, ini image kan basicnya ini kan AI atau ngolahnya ini kan atau Photoshop ya. Tapi kalau audiovisual ini kan bisa Adobe Premiere atau After Effects. Ini ilmu-ilmu yang berbeda, ilmu-ilmu yang membutuhkan keahlian dan juga ketekunan ya. Saya tidak menguasai semuanya Bapak dan Ibu. Saya tidak menguasai semuanya. Bahkan di bagian awal yang bagian teks ini saja, saya kadang
seringkali mengalami kesulitan. Jadi kalau kita sudah setengah bulan tidak membuat tulisan, itu kadang memulainya lama, mendapatkan angle yang bagus di paragraf pertama itu kadang sangat susah sekali. Paragraf pertama ini menentukan. Dulu kalau Bapak dan Ibu mau berlatih, sebenarnya dulu cara berlatihnya itu dengan cara membaca tajuk rencananya Kompas, lalu dihafalkan, lalu ditulis ulang, lalu dibahasakan lagi dengan bahasa kita tanpa mengurangi substansi. Kalau sudah bisa, itu jaminan kira-kira 70% tulisan kita akan dibuat Kompas lagi. Kalau sudah bisa trik itu ya, itu caranya begitu. Nah, Bapak dan Ibu, baik teks, image maupun audiovisual, saya kasih triknya Bapak dan Ibu, agar Bapak dan Ibu produktif. Triknya adalah mengikuti apa yang pernah disampaikan oleh Bapaknya Pak Menteri Agama kita, Almarhumlah Kiai Khalil Bisri. Kata Kiai Khalil begini, saya mendengarkan langsung ceramahnya beliau itu. Kalau kamu menulis atau membuat video, pikirkanlah honornya. Pikirkanlah honornya. Kamu akan bersemangat. Tapi kalau tulisan dan video sudah jadi, lalu pikirkanlah pahalanya. Jadi yang pertama itu, pikirkan honornya. Setelah produk jadi, pikirkan pahalanya. Kita jangan mikir honor lagi kalau sudah jadi produk itu. Karena kalau memikirkan honor terus, kita nanya setelah tulisan jadi, setelah video jadi, kapan ditransfer? Kapan ditransfer? Gitu. Tapi pikirkan pahalanya, karena kita akan memikirkan produk berikutnya. Kita akan memikirkan honor berikutnya. Nah, begitu caranya. Itu trik yang disampaikan oleh Almarhumlah Kiai Khalil Bisri. Saya mendengarkan pidatonya itu semangat saya. Selanjutnya Mbak Siska. Nah, ini Bapak dan Ibu. Produksi dan distribusi ini saya menyarankan untuk lebih banyak distribusinya. Lebih banyak distribusinya. Kalau bisa 30-70. Jangan terlalu banyak diskusi tentang bagaimana memproduksi. Tapi perbanyaklah bagaimana mendistribusikan produksi. Karena kalau Bapak dan Ibu membuat konten, rapatnya 3 kali, lalu distribusinya tidak dipikir, itu alamat gagal produk kita. Produksi itu gini Bapak dan Ibu, sederhana. Prinsip dasarnya adalah semua produk adalah bagus. Bapak dan Ibu harus tanamkan dalam pikiran Bapak dan Ibu sendiri, pikiran dan tim Bapak dan Ibu, termasuk pikiran pimpinan Bapak dan Ibu, bahwa semua produk adalah bagus. Yang tidak bagus adalah yang tidak membuat produksi. Kalau Bapak dan Ibu punya pimpinan, punya atasan, lalu dia selalu sering banyak ngoreksi misalnya flyer, Bapak dan Ibu datangi. Kalau Bapak itu mikir warna flyer, jenis font, itu kita tidak akan memproduksi, Pak. Kita sehari berkutat mutar di warna font dan size. Nah, Bapak Ibu harus sampaikan ini. Semua produk adalah bagus. Yang tidak bagus adalah yang tidak produksi. Nah, yang kedua, ini ilmu dasarnya. Tidak ada produk yang tidak bermanfaat. Semuanya bermanfaat. Jika hari ini tidak terpakai, pasti di lain kesempatan akan dipakai. Saya memiliki banyak teman penulis. Salah satunya misalnya Indra Piliang. Dulu Indra Piliang bilang begini, saya dulu waktu latihan menulis jarang sekali tulisan saya dimuat. Sekarang semua tulisan saya dimuat, kata dia. Lalu saya buka file-file lama. Ternyata banyak tulisan yang saya tidak dimuat itu saya repro ulang. Dan itu dimuat semua. Saya mempraktekkan ini Bapak dan Ibu. Tulisan lama saya ketika saya berlatih 8 bulan itu, ratusan tulisan tidak dimuat. Ratusan tulisan tidak dimuat. Lalu setelah saya sering dimuat, tulisan-tulisan lama itu saya repro. Saya repro. Teorinya sama, kejadiannya berbeda. Dalam ilmu sejarah itu peristiwanya berbeda, teorinya sama. Itu yang disebut dengan sejarah berulang itu sebenarnya di bagian kedua ini. Jadi kalau hari ini tidak dipakai, pasti di lain kesempatan dipakai. Jadi kalau Bapak Ibu nulis hari ini tidak dimuat, pasti 2 bulan lagi akan ada peristiwa yang hampir sama. Dan itu Bapak Ibu repro di halaman depannya aja, di paragraf pertamanya aja, dan pasti dimuat. Gitu. Nah,
Ini prinsip-prinsip produksi. Lalu prinsip-prinsip distribusi. Jadi distribusi itu adalah sesuaikan apa yang kita produk tadi, teks, image, audiovisual itu dengan media yang akan kita pakai sebagai distribusinya. Yang tadi saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu membuat flyer, flyer ini akan di-share di Instagram, maka ini berbeda dengan flyer yang akan di-share di WhatsApp group. Formatnya berbeda. Kalau Bapak Ibu membuat narasi bentuknya teks, bagaimana cara dalam bentuk infografis teks itu? Ini harus dirumuskan ini ya, ketika distribusi. Lalu manfaatkan seluruh potensi yang dimiliki. Semakin banyak pihak membantu distribusi, semakin mendekati indikator keberhasilan. Ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang ada di madrasah atau di Kemenang, misalnya di madrasah. Bulan Juni adalah masa pendaftaran siswa baru, tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau yang share itu hanya humas saja, maka ini indikator gagal. Tapi kalau seluruh guru ikut mendistribusikan pengumuman bahwa pendaftaran madrasah adalah tanggal 1 Juni sampai 10 Juni, ini indikator berhasil. Jadi kalau indikator berhasil itu gitu, kalau teman-teman lain mau nge-share, itu indikator berhasil. Tapi kalau teman-teman lain tidak mau nge-share, itu indikator gagal. Nah, kira-kira begitu. Jadi distribusi ini, antara produksi dan distribusi, jangan terlalu banyak diskusi tentang produksi. Produksi itu hajar terus saja. Nanti lama-lama juga bagus gitu. Trik-trik yang lain kan sudah disampaikan, misalnya oleh Pak Mahyudin, oleh Pak Hayat yang di edisi-edisi sebelumnya. Selanjutnya Mbak Siska. Nah, ini terakhir Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu menginginkan hasil besar, maka Bapak dan Ibu saya sarankan jangan Bapak Ibu sekalian, kami harapkan untuk meng-unmute mikrofonnya. Nah, jika Bapak dan Ibu menginginkan hasil besar, Bapak dan Ibu jangan mempertaruhkan hal kecil. Maksudnya adalah, Bapak dan Ibu catati semua tadi yang saya sarankan. Bapak dan Ibu olah, Bapak dan Ibu renungkan, lalu laksanakan. Hal kecil itu adalah baper, Bapak dan Ibu. Jangan baperan. Tentang publikasi ya, tentang personal nggak masalah, tapi tentang publikasi jangan baper. Jadi ada pimpinan yang kepengen tampil terus. Misalnya, pekerjaan besar dilakukan bersama-sama. Giliran waktunya foto-foto, yang tidak membantu tampil di depan. Nah, itu kadang membuat kita baper itu, menjengkelkan. Nah, kita jangan terpengaruh hal-hal kecil, karena itu akan mempengaruhi produktivitas kita. Semakin kita baperan, mempertaruhkan hal-hal kecil, ya banyak, tidak hanya baper saja, maka potensi kita untuk memproduksi hal-hal yang banyak semakin berkurang. Saya kira begitu, Bapak dan Ibu, terima kasih. Saatnya kita berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.